Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman. Di antara pasien saya, ya, ada seorang ibu, usianya lebih kurang sudah 66 tahun. Ya, ibu ini sering mengalami sakit-sakitan. Ya, sering mengalami sakit-sakitan, terutama sakit kepala. Ya, mudah emosi, kemudian susah tidur malam, ya, mimpi buruk. Dan ibu ini punya selusur, rupanya memang sering dulu-dulunya berurusan dengan dukun. Dan menurut pandangan dia itu bukan dukun, karena yang ngobati tadi, ya, dia seorang ustadz atau seorang kiai. Jadi ibu ini sering minta obat kepada ustadz tadi atau kiai tadi. Namun ustadz tadi, kiai tadi, sering memberikan jimat-jimat tangkal-tangkal, tulisan-tulisan wafa isim. Jadi menurut versi ibu ini kan tidak ada masalah, karena kurang memahami tentang perkara tauhid atau akidah. Nah, percaya begitu sajalah karena ustadz yang membikinkan obatnya, ya. Jadi percaya kalau itu tidak ada masalah. Lambat laun menjelang tua, ya, mulailah dia sering sakit-sakitan, teman-teman. Rupanya penyebabnya adalah karena dulu sering berobat dengan ustadz dukun. Ya, ustadz dukun. Kalau ustadz, ya, sudah mau membuat jimat tangkal, itu tandanya dukun atau ustadz dukun. Atau minta syarat, minta foto, minta pakaian bekas misalnya, minta potongan tubuh seperti potongan rambut, potongan kuku. Ini dukun, teman-teman. Ya, bagian daripada dukun. Tapi ya ustadz, Pak, iya, ustadz dukun. Nah, sekarang ini banyak, ya, di zaman kita ini para ustadz, tapi pekerjaannya tidak jauh beda dengan dukun. Dengan membuat jimat, buat tangkal, sekalipun jimat tangkal itu tulisannya Arab-Arab, tulisan Arab, baik angka-angka, baik huruf-huruf Arab, bahkan kadang ayat Al-Quran dibuat sebagai tangkal, ditulis. Pada fungsi Al-Quran Allah turunkan 3, ya, dibaca, dipahami, diamalkan. Itu aja, dibaca, dipahami, diamalkan. Itulah fungsi Al-Quran. Jadi dari sebab itu akhirnya jin datang, ya, jin datang ke ibu ini. Akhirnya ibu ini sering sakit-sakitan. Qadarullah diruqyahkan, ya. Memang tidak sampai kesurupan beliau, akan tetapi muntah-muntah, ya, muntah-muntah. Nah, ini pertanda penyakit gaib akibat daripada sering berurusan dengan dukun. Ceritanya sering ngobati anaknya, bahkan cucunya. Nah, dan bahkan sama ustadz dukun tadi langganan. Nah, jadi begitu saya ruqyah, saya jelaskan gini, akhirnya dia tercengang, ya. Wah, itu dukun, Pak Ustadz. Iya, dukun, saya bilang. Nah, atau ustadz dukun, nggak benar seperti itu, ya. Kalau ada ngakunya tukang ruqyah, ya, tukang obat, tapi dia bikin tangkal jimat, sekalipun dia itu ustadz, sekalipun Pak Haji,
Itu bagian daripada uskun, ustadz dukun, dan ini nggak boleh ya. Berobat seperti ini nggak boleh teman-teman. Berobat harus syar'i, ruqyah pun harus syar'i, sesuai syariat. Makanya saya selalu menulis ruqyah syariah, ruqyah yang sesuai syariat. Karena dukun juga ngakunya ruqyah, tapi ruqyah yang syirkiyah, ruqyah yang syirik. Demikian teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.